Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada guru dosen saya yang bernama Bapak Qadir Zaman MA, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dari Allah, rahmatnya dan juga pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit mempresentasikan terkaitan dengan bagaimana metode-metode penafsiran dalam Al-Quran dengan hermeneutika para mufasir yang telah ada. Saya mengambil simpel dari banyak mufasir yang ada di Indonesia dalam teologi hermeneutika penafsiran Al-Quran. Salah satunya adalah beliau, seorang bagian daripada pemikir Islam. Beliau adalah seorang penggagas ideologi dalam penafsiran Al-Quran. Beliau lahir pada tanggal 13 bulan Februari tahun 1935. Beliau juga pernah belajar di berbagai negara, sampai ke luar negeri, pernah belajar di Amerika, pernah belajar di Jepang, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Setelah beliau selesai dalam pendidikannya, kemudian beliau melanjutkan sebagai pengajar atau dosen besar, guru besar dalam ilmu filsafat, terutama pada Universitas Kairo yang ternama. Ialah beliau seorang filosof besar Islam yang bernama Hasan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit membahas tentang Hasan Hanafi. Siapakah dia dan bagaimana karir dia, bagaimana perjuangan dia dalam menegakkan ideologi, penetapan, dan juga dalam terutama filsafat. Sebenarnya Hasan Hanafi dia adalah seorang ahlu filsafah dalam Islam yang kemudian tergiring dalam pemikirannya untuk menuju kepada bagaimana penerapan dalam hermeneutika dalam Al-Quran. Dari sini dapat kita katakan bahwasanya Hasan Hanafi itu seorang yang sangat lihai dalam ilmu Al-Quran dan juga dalam ilmu yang banyak dipelajari. Di antaranya beliau pernah mengarang beberapa kitab yang akan sedikit saya bahas, yaitu satu, Al-Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighal. Yang kedua adalah At-Taras wal Ad-Dajjid. Yang ketiga, Al-Yasr Al-Islam. Yang akan saya bahas terdalam, yaitu pembahasan tentang kitab yang beliau karang yang berjudul Al-Yasr Al-Islam atau Kiri dalam Islam. Kiri Islam. Bagaimanakah kajian ini? Bagaimanakah pemikiran beliau tentang keadaan kiri Islam? Bagaimana proses ideologi beliau dalam penerjemahan ayat Al-Quran? Kita akan bahas. Metode dalam penafsiran Al-Quran itu ya banyak sekali lah ya. Di antaranya ada metode tahlili, ada metode zamani, ada metode maudu'i. Beliau sangat perhatian dan sangat mengetahui dalam penafsiran Al-Quran, dalam pembahasan, penerjemahan, dan juga penerjemahan berdasarkan pemahaman keilmuan modernisasi. Maka dari beliau saya mendapatkan suatu caption yang kita dapat ambil sebagai pelajaran bahwasanya Islam itu tidaklah monoton, artinya bisa berkembang. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengertian zaman. Ketika Islam itu berkembang dengan sesuai zaman, maka itulah yang terjadi, namanya Islam rahmatan lil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya gagasan dari beliau, Hasan Hanafi, seorang ahli filosof yang kemudian terjun dalam bidang hermeneutika, tafsir terjemah Al-Quran. Itu pembahasan beliau dalam kiri Islam atau pandangan-pandangan masyarakat dulu beliau ketika berada di daerah Mesir, karena beliau juga termasuk kelahiran dari kota Kairo, negara Mesir. Beliau lahir di tengah-tengah kawasan orang-orang yang mengenal adanya tafsir Al-Quran menggunakan kaidah metode tafsir klasik. Contoh sekarang kita kenal dengan tafsir Jalalain,
ada lagi tafsir Al-Maraghi, dan yang lain-lainnya. Banyak dari tafsir tersebut adalah tafsir bentuk klasik. Namun beliau berbeda dalam pandangan ini. Yang harus teman-teman ketahui bahwasanya beliau menafsirkan Al-Quran dengan cara tematik. Ini yang belum banyak dilakukan oleh para mufasir kita. Oke? Jadi beliau, bagaimana pandangan penafsiran beliau? Beliau menggunakan tafsir model tematik. Artinya apa? Penafsiran beliau itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keadaan zaman, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keadaan apa dan bagaimana seorang mufasir itu menafsirkan Al-Quran. Oke? Sudah paham tentang sini? Apakah sudah ada penggambaran bagaimana pandangan seorang Hasan Hanafi dalam pandangan beliau, ideologi beliau, penafsiran Al-Quran? Lebih pahamnya lagi, saya ambil simpel. Pandangan beliau terkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan memakan harta anak yatim. Beliau menafsirkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya apa? Dalam terjemahnya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka dia sebenarnya memenuhi isi perutnya dengan bara api. Itu seperti itu. Kemudian dari beliau menerjemahkan apa yang dimaksud dengan berbuat zalim. Seperti apa contohnya memakan anak yatim, memakan harta anak yatim, bukan makan anak yatim, memakan harta anak yatim dan menggunakan secara zalim. Perspektif beliau, pandangan beliau, dan tanggapan beliau tentang ayat tersebut. Marilah kita sedikit bebaskan, kita sedikit perluas pemahaman kita tentang ayat ini. Ketika beliau menerjemahkan teori ayat ini dengan tafsir maudhu'i, oke? Tafsir maudhu'i, yang metode tafsir maudhu'i ditafsirkan dengan ayat ini. Maka hasilnya apa? Beliau akan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum memakan harta anak yatim, kemudian dipadu rasakan apa sebenarnya keinginan dari Sang Robbi pencipta Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat yang mengenai hukum memakan harta anak yatim. Itu seperti itu. Ketika beliau menggunakan metode al-maudhu'i, paham? Maka al-maudhu'i ini digunakan oleh beliau dengan cara apa? Mengumpulkan ayat-ayat tersebut, kemudian terjemahkan sesuai dengan kontekstual pada zaman sekarang. Seperti adanya lembaga yatim, seperti adanya lembaga naungan bagi fakir miskin. Seperti itu. Maka pendapat beliau bukanlah merupakan suatu hal yang menyeleweng ketika hal tersebut masih bersaut paut dengan hal-hal kebutuhan anak yatim. Berarti artinya perkataan yang dikatakan dolim adalah di mana ketika kita menggunakan hal tersebut tidak untuk jalur kesejahteraan anak yatim, tidak harus berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal, tapi yang penting untuk menyelesaikan atau menjadikan suatu itu kebaikan untuk anak yatim, maka itulah jalan yang masih dalam kategori ayat ini menjelaskan seperti itu. Ada lagi metode dengan kaidah tafsir az-zamani. Maka beliau menggunakan apa? Oke, dalam zaman sekarang anak yatim seperti apa? Umurnya sampai berapa? Berbeda dengan dulu, apakah masih sama? Ketika ada perbedaan dalam satu hukum, maka bedakanlah sesuai dengan zaman yang ada. Tapi kalau masih sama, maka tidak apa-apa dalam penerapan hukum yang satu ini. Dan sebagian contoh-contoh yang lainnya. Sedikit saya ambil kesimpulan bahwasanya gagasan atau ideologi yang diambil oleh Hasan Hanafi dalam hermeneutika Al-Quran atau tafsir Al-Quran,
beliau menggunakan metode tematik dalam penafsirannya yang berhaluan dengan penyatuan antara pemahaman-pemahaman barat yang sudah berinternasional atau mengikuti keadaan zaman, tidak klasik, tidak terletakkan dalam adanya suatu hukum yang ada, tapi bisa mengembangkan hukum sesuai dengan zaman, bisa mengembangkan terjemah Al-Quran sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Disitulah pemikiran yang diungkapkan oleh beliau, seorang filosof dari Mesir yang bernama Hasan Hanafi. Itulah beliau. Dari saya sedikit penjelasan seperti itu. Silahkan bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, ingin mengungkapkan apa dan bagaimana sebenarnya atau kurang jelas dalam penjelasannya, boleh silahkan bertanya. Dan silahkan yang ingin menambahkan atau membenarkan apa yang saya sampaikan, silahkan dibenarkan. Jadi saya cukup sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok atau di lain waktu bisa bertemu kembali dengan saya dari semester 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.